Bagaimana dengan anak saya, dokter? Proses aborsi berjalan dengan lancar. Tapi saat ini putri ibu sedang dalam keadaan pingsan. Ah, Ibu nggak usah khawatir. Begitu dia siuman, dia akan baik-baik aja. Terima kasih, dokter. Bisa saya melihat anak saya sekarang? Silakan. Ayo. Kasih. Ayo, tarik nafas yuk, dorong lagi yuk. Ayo. Dorong lagi. Yuk. Ayo, tarik nafas yuk. Dorong. Dikit lagi, ayo. Lagi. Ayo, dorong, ayo. Bagaimana dengan anak saya, dokter? Proses aborsi berjalan dengan lancar. Tapi saat ini putri ibu sedang dalam keadaan pingsan. Ibu nggak usah khawatir. Begitu dia siuman, dia akan baik-baik aja. Terima kasih, dokter. Bisa saya melihat anak saya sekarang? Silakan. Terima Ayo. kasih, dok. Pemirsa, kematian seorang siswi SMA dari Surabaya akibat praktik aborsi ilegal kembali terjadi. Tentunya kasus ini sangat mengejutkan kita semua. Berikut cuplikannya. Kenapa bisa begini, suster? Ini anak saya satu-satunya. Kamu tidak boleh pergi, sayang. Maraknya praktik klinik aborsi ilegal disinyalir ikut memicu terjadinya kasus-kasus pergaulan bebas di kalangan remaja. Sudah sejauh manakah aparat kepolisian menanggapi masalah ini? Dan bagaimana dengan IDI? Sebagai induk organisasi para dokter menyikapi masalah ini? Kita ikuti perkembangannya. Masalah itu lagi yang mama ngomongin. Cynthia juga butuh bergaul, mah. Jadi mama gak usah seenak kayak gitu dong ngatur-ngatur Cynthia. Cynthia udah gede. Cynthia, Mama tak larang kamu bergaul. Tapi mau sampai kapan kamu seperti ini? Kelayapan setiap malam. Mau jadi apa kamu? Terus mau mama apa? Cynthia harus diem terus mah di rumah, gitu. Cynthia, apa Mama nggak boleh khawatir dengan pergaulan kamu? Enggak deh, mah. Kalau gini caranya mendingan Cynthia kabur dari rumah. Daripada mama harus ngatur-ngatur Cynthia segala. Astagfirullahaladzim. Cynthia. Udah, Cynthia nggak mau ribut sama mama. Sekarang yang harus ngobrol soal itu papa, bukan Cynthia. Cynthia. Bu, ada telepon dari Bu Reni. Ya, makasih, Bi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lia, kamu lihat berita di TV pagi ini? Berita apa, Mbak? Itu soal klinik aborsi ilegal di Surabaya yang dibongkar kepolisian gara-gara ada korban yang meninggal. Belum. Memangnya kenapa, Mbak? Mbak bukannya mau ikut campur urusan klinik suami kamu. Tapi Mbak dengar suami kamu buka praktek aborsi ilegal di kliniknya ya? Mbak tahu dari mana? Itu kan udah bukan rahasia lagi, Lia. Banyak yang udah pada tahu. Malah teman-teman Mas Agung, sesama dokter juga udah pada tahu. Iya, sebenarnya saya juga udah coba mengingatkannya, Mbak. Tapi Mas Firman nggak mau dengar. Dia malah ngotot mau menjalankannya. Lia, tolong jaga nama baik keluarga kita.
Mbak nggak mau nama baik keluarga kita rusak gara-gara ulah suami kamu, ya? Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya udah, assalamualaikum. Ya Allah, masalah itu akhirnya datang juga. Setelah sekian waktu hambamu tidak berhasil membujuk suami hamba menghentikan bisnis kotornya. Apa yang harus hambamu lakukan ya Allah? Halo? Halo, Papa? Iya, ada apa, Ma? Pa, udah dengar berita pagi ini? Iya, emangnya kenapa? Ya udah, hentikan semua praktek aborsi ilegal itu, Pak. Mama nggak mau Papa berurusan dengan polisi. Ma, nggak ada bisnisnya tanpa resiko, Ma. Lagian kan mereka sendiri yang minta aborsi, bukan Papa yang nyaranin kan? Semua teman-teman Papa udah pada tahu. Mbak Reni tadi udah ngingetin Mama. Ah, peduli amat sih sama mereka. Emangnya cuma Papa sendiri yang melakukan praktek aborsi ilegal? Dokter-dokter lain juga banyak kan? Ini paling-paling cuma masalah persaingan, Ma. Tapi Pak, Udahlah, Ma. Nggak usah ngeributin lagi masalah ini. Ya? Pak, Papa. Beri hambamu petunjuk ya Allah. Apa yang mesti hambamu lakukan menghadapi masalah ini? Bukannya gue mau sok tahu. Tapi sebagai sahabat lo, gue tuh cuma pengen ngingetin doang. Setahu gue pergaulannya Dea sama gengnya tuh nggak bener. Gue tahu Mai maksud lo baik. Tapi gue butuh happy, Mai, happy. Dan cuma gengnya Dea yang bisa nghibur gue. Lo tahu kan gue produk broken home. Gue juga produk broken home. Bokap nyokap gue sama-sama sibuk. Beda, Mai. Kalau soal kesibukan bonyok gue masih bisa ngerti. Tapi ini soal panutan, soal kepercayaan. Apa yang bisa gue banggain dari bokap gue kalau kenyataannya bokap gue di luar selingkuh? Terus nyokap lo tahu masalah itu? Gue nggak tega ngasih tau nyokap gue. Semenjak saat itu gue jadi nggak betah di rumah. Apalagi di rumah nyokap gue cuma bisa marah-marahin gue doang. Tapi lo mesti pikirin akibatnya gaul sama gengnya Dea. Ya, hey, Ikut kita yuk. Yaudah ya, duluan. Nggak bisa, Suster. Praktek kita ini harus berjalan terus. Ini kan peluang bisnis kita. Tapi dok, saya sangat khawatir dengan pemberitaan di koran belakangan ini. Alah, wartawan-wartawan itu bisanya cuma besar-besarkan masalah. Mereka mana ngerti kalau apa yang kita lakukan ini sebenarnya justru menolong korban. Coba Suster bayangkan, berapa banyak anak haram yang akan dilahirkan kalau mereka tidak melakukan aborsi. Ya kan? Belum lagi masalah-masalah lainnya. Asal Suster tahu ya, kalau dari mereka kebanyakan yang mau melakukan aborsi itu tidak mempunyai kesiapan mental dalam mendidik anak. Terus di mana letak kesalahan kita? Ya udah, kalau gitu ngapain kita meributkan banyak hal? Jadi praktek kita harus tetap berjalan. Baik dok. Kita mau kemana sih? Lo berdua jangan buat gue penasaran dong. Udah lo pokoknya tenang aja deh, lo duduk manis aja. Kita mau ada party kecil-kecilan di rumahnya Andin. Party. Oh, Tadin. Lo juga sih, anggap aja party khusus buat geng kita. Iya udah lo ikut aja karena gue jamin lo bakal dapetin sensasi yang oke banget. Sensasi apaan? Yaudah deh, ntar juga lo tahu kok. Udah deh, ikut aja. Nanya lo. Mang, Sintianya mana? Maaf Bu, Non Cynthia pergi sama teman-temannya. Mang Ujang, saya kan udah bilang berkali-kali sama Mang Ujang. Cynthia harus pulang sama Mang Ujang. Iya Bu, tadi juga saya sudah larang, tapi dia nekat pergi juga. Cynthia, apa sih maunya? HP-nya mati lagi. Halo, Mai? Ini Tante.
ada di situ nggak? Enggak, Tan. Tapi tadi pas pulang sekolah sih Maya lihat Cynthia pergi sama gengnya Dea. Maya tahu perginya kemana? Aku nggak tahu, Tan. HP-nya Dea? Ya, aku juga nggak tahu. Ya udah, kalau Maya tahu kabar tentang Cynthia, tolong kasih tahu tante ya. Iya, Tan. Makasih, Mai. Kemana lagi tuh anak? Halo, Halo, suster. Saya mau bicara dengan Dokter Firman. dokter sedang praktek, Bu. Maaf, nggak bisa diganggu. Tolong bilang ini penting tentang anaknya Cynthia. Sudah, Bu. Tapi dokter pesennya begitu. Ya sudah. Ya Allah, harus kemana hambamu ini berpaling? Kalau suamiku tidak lagi memperdulikan keadaan anaknya. Kok sepi sih, Din? Bokap sama nyokap lo kerja ya? Kalau bokap gue sih iya, dia lagi ngurusin bisnis di luar kota. Kalau nyokap gue lagi shopping ke Singapura. Ngapain sih ngurusin orang tua? Dunia kita beda lagi. Yaudah lo langsung ke atas aja, Gi. Teman-teman udah pada nunggu tuh. Teman-teman. Teman-teman siapa maksud lo? Ah, udah ikut aja, ntar juga lo tahu ya nggak? Ya iyalah. Wah, emang lokal, buat semua. Hey guys. Halo. Ikutan yuk. Gabung sini. Halo. Ayo gabung yuk. Ayolah. Gabung dong. Gak apa-apa, seru loh. Jadi, kita ngumpul di sini buat nonton film ginian. Ya iyalah. Apa? Gak suka lah. Jangan bener gitu deh. Yuk. Kenalin dong. Gue. Halo. Kalian? Ini Johan. Itu Hendra. Dan ini Gilang. Duduk sini ya. Halo sayang. Udah, duduk aja. Ya Allah, kenapa perasaan hambamu jadi nggak enak begini? Apa yang terjadi dengan putri kami, ya Allah? Sin, udah santai aja lagi. Dulu juga awalnya gue kayak lo, canggung-canggung gitu. Sin, gue tinggal kamar sebelah ya. Lo enjoy ya, sama Johan. Sayang, aku gerah nih. Ya aku juga gerah. Kita kamar aja yuk. Sin, gue duluan dulu ya. Enjoy ya.
apa, Bu? Enggak ada apa-apa, Bi. Tolong beresin ya. Iya, Bu.